minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabri amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tidak bisa terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta, pepohonan dijadikan sebagai penanya, dan dedaunan dijadikan sebagai kertasnya, maka tidak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah yang begitu besar. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi akhiruz zaman, pembawa kebenaran, sumber tauladan dan petunjuk jalan keselamatan, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya dan juga kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para pemimpin kami, kepada saudara-saudara kami, kepada muslimin muslimat dimanapun berada. Teman-temanku sekalian, puasa adalah seperempat dari iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu nisfus sabri. Puasa adalah setengah dari iman. Dan dari hadis lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar adalah setengah dari iman. Diceritakan dari Al-Ahnaf bin Qais bahwasannya ada seseorang menyatakan kepadanya, wahai Tuan, engkau ini seseorang yang sudah tua dan puasa itu melemahkanmu. Kemudian Al-Ahnaf menjawab, saya menyediakan puasa ini untuk perjalanan jauh, dan sabar dalam mentaati perintah Allah itu lebih mudah daripada sabar menghadapi azabnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berhati sabar itu akan dibayar pahalanya dengan tiada terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Teman-temanku sekalian, sesungguhnya setiap amalan itu pasti memiliki keistimewaan dan rahasia. Salat ada rahasianya, ada istimewanya. Zakat ada rahasianya, ada istimewanya. Ibadah haji ada rahasianya dan ada istimewanya. Begitupun puasa. Puasa memiliki keistimewaan dan rahasianya tersendiri. Dan menariknya, puasa itu sendiri adalah rahasia. Ketika kita melihat orang yang sholat, mereka takbir, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu diakhiri dengan salam. Dari perbuatan orang itu, kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa orang itu sedang sholat. Akan tetapi kalau puasa,
Hanya Allah saja yang melihat. Misalnya, kita bertemu seseorang dan ia mengatakan, saya sedang berpuasa. Kita paham bahwasannya ia sedang berpuasa, tapi kita tidak tahu apa yang sedang diperlakukannya. Perlakuan puasa itu seperti apa? Kita tidak mengetahuinya. Maka dari itu, puasa, dari perbuatan puasanya itu sendiri, orang-orang ramai, masyarakat ramai tidak mengetahui perbuatan yang sesungguhnya itu seperti apa. Namun manusia, masyarakat ramai, semua orang-orang yang ada di sekeliling kita melihatnya, berpikiran bahwasannya orang yang berpuasa adalah orang yang sedang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di balik itu kita tidak mengetahuinya apa yang dia perbuat ketika sedang berpuasa. Maka dari itu, puasa hanya Allah yang melihatnya. Dari ini bisa disimpulkan bahwasannya puasa adalah amalan batin dan kesabaran semata. Kenapa di sini disebut sabar? Dari pagi ke siang, ke sore kita menahan lapar, kita menahan haus. Apakah itu tidak menguji kesabaran? Di sini Allah uji orang-orang yang berpuasa. Dan sesungguhnya tujuan dari puasa itu adalah untuk mengosongkan perut dan untuk menghancurkan hawa nafsu. Kenapa kita mengosongkan perut dan menghancurkan hawa nafsu? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita dapat bertakwa kepada Allah. Apa hubungannya mengosongkan perut dengan menghancurkan hawa nafsu? Sesungguhnya setan berjalan dari anak Adam itu pada jalan darahnya. Maka sempitkanlah jalannya dengan apa? Dengan lapar. Kenapa dengan lapar? Karena hawa nafsu itu sangat kuat dengan makan dan minum. Lalu bagaimana memperoleh balasan puasa apabila dikumpulkannya makanan dan minuman di pagi dan sore hari untuk malam hari? Bagaimana diperoleh balasan puasa apabila yang diperoleh oleh orang yang berpuasa apa yang tidak didapatkannya pada siang hari? Ingat teman-teman, tujuan berpuasa itu adalah untuk mengosongkan perut dan menghancurkan hawa nafsu. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk berpuasa, untuk menghancurkan hawa nafsu, untuk mengosongkan perut, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.